Haleluya. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam, saudara-saudara dalam Kristus. Hari ini saya nak kita sama-sama belajar dan study Alkitab Efesus pasal 6 dari ayat 10 hingga 24. Dan tajuk saya ini ialah misi orang-orang percaya dan perlengkapan rohani. So, soalan yang sangat penting di sini ialah apakah anda anak-anak atau orang dewasa di dalam Kristus? Sudah berapa lama kamu menjadi Kristian? Masih macam bayi menyusui atau orang dewasa yang bisa makan makanan ringan? Ini soalan biar kita sendiri, peribadi tanya sendiri. Jadi, dalam buku Efesus ada kata-kata yang sangat penting yang saya nak mengkongsi hari ini ialah satu, di dalam Kristus. Kedua, kesatuan Kristus menentukan kita dari semula. Rahasia adalah misteri. Mengenal dia dengan benar. Di dalam buku Alkitab Efesus kan ada sangat penting punya patah perkataan sini. Sekiranya kita boleh tahu satu atau dua, betul-betul memfahamkan makna dia, kita punya hidup akan berubah. Macam kita betul mengenal dia, mengenal Yesus dengan betul-betul. Kitab Efesus dibagi menjadi dua bahagian. 3 pasal pertama menekanan doktrina. Pasal 1 hingga pasal 3 ayat 3. Dan juga sini memberitahu kita tentang status dan identitas yang tinggi bagi anak Tuhan. 3 bab terakhir ialah menekankan kepraktisan dari pasal 4 hingga 6. Mengajar kita macam mana menjalani kehidupan rohani di dalam Kristus. Kehidupan orang percaya yang berkemenangan dari pasal 6 ayat 10 hingga 20 boleh dibagikan kepada 3 bahagian. Perintah untuk berperang. Ayat 10 hingga 13. Mengapa perlu kita berperang? Nanti saya akan memberitahu lebih. Kedua, perlengkapan perang. Boleh juga perlengkapan rohani atau perlengkapan Tuhan. Ketiga, kemampuan berperang. Adakah kita kemampuan berperang melalui apa equipment, apa seragam yang dibeli, dianugerahkan oleh Bapa Tuhan kita. Jadi kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan pergi ke misi. Kalau pergi misi menginjakan ialah kita punya calling, kita punya tanggungjawab, kita punya misi sebagai seorang anak Tuhan. Kita kena tahu macam mana kita pergi. Kita kena kenalkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini baju jirah sini kita boleh cakap perlengkapan senjata Allah. Ini mungkin menunjuk kepada semua baju besi yang diberikan oleh Tuhan. Ada jirah yang dikenakan oleh Tuhan sendiri. Sama seperti prajurit Romawi diberikan senjata yang dia butuhkan oleh komandannya. Demikian pula orang Kristian diberi baju besi yang dia butuhkan oleh komandan sugawinya. Sini nanti kita akan baca melawan dan berdirilah tegak. Muncul beberapa kali, lebih banyak kali. So, sini sebanyak untuk menunjukkan bahawa Rasul Paulus sangat mementingkan stabilitas orang percaya. Jika anda ingin berdirilah tegak dan stabil di hari-hari kesengsaraan dan ujian berat, perlengkapan senjata Allah sangat diperlukan pada saat kritis ini. Okay. Biar kita nampak perlengkapan rohani sini, kita nampak apa ada seragamnya. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Pelindung dada kebenaran.
kasut atau sepatu Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh suci. Itulah firman Allah. Jadi kita nampak ada 6 seragam yang kita akan cerita lebih teliti sekejap lagi. Biar kita sama-sama membaca Efesus 6 sekarang, tadi ayat 10 hingga 24. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengatakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, iaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang ku layani sebagai utusan yang dibelanjalakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagai seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam ayat 21 hingga 24. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ehwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, iaitu supaya kamu tahu hal ehwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Mari kita tengok sini seterusnya. Perintah untuk berperang. Kita nampak pertama kemampuan orang beriman atau orang percaya sini. Ayat 10 dan 11 ialah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sini kita nampak melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam kehidupan seorang Kristian, pasti ada perjuangan melawan kekuatan jahat yang dipimpin oleh penguasa dan kekuasaan. Yang paling kejam dari semuanya, setan.
Untuk menahan serangan mereka, kita harus mengenakan perlengkapan senjata lengkap dalam kekuatan Tuhan. Paulus menasihati tidak hanya gereja sebagai tubuh Kristus, tetapi juga setiap orang percaya di dalam gereja, bahawa gereja secara keseluruhan perlu dipersenjatai. Namun, saat melawan penguasa dunia gelap ini, seseorang harus menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk berperang. Ini merujuk pada peperangan rohani orang-orang kudus, dan inti dari peperangan ini dapat dilihat sebagai peperangan antara Tuhan yang mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus dan iblis yang menghalangi Tuhan. Objek perang bukanlah orang tetapi roh jahat. Dalam sini kita nampak ada mengatakan jadilah kuat. Kata kerja imperatif sini memesan dan mengenakan perlengkapan senjata yang diberikan oleh Tuhan dan berdirilah tegak. B kita nampak sini, musuh orang beriman ialah siapa? Ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di utara. So kita nampak sini, jadilah kuat. Tadi saya cakap sini, kata kerja imperatif, dan kedua mengenakan perlengkapan senjata yang diberikan oleh Tuhan, dan pastilah kita berdirilah tegak. Melawan bila digunakan sebagai istilah militeri berarti menjadi kuat, berdiri teguh dan menang dalam pertempuran atau kesulitan. Skema memiliki arti kelicikan, tipu daya dan tipu. Ayat 12 ini menunjukkan mengapa kita membutuhkan kekuatan secara tersilat untuk melawan tipu muslihat iblis. Paulus berkata bahawa sasaran peperangan rohani orang percaya adalah setan si iblis, dan tujuan iblis adalah membuat manusia tidak percaya kepada Tuhan. Iblis menyerang orang percaya dengan banyak cara. Ada yang langsung, ada yang jelas, ada yang tidak langsung dan harus. Kita nampak sini, musuh orang beriman sini juga beritahu kita, setan si iblis menyerang orang percaya dengan banyak cara. Jadi musuh orang percaya bukanlah darah dan dagingnya, tapi roh jahat di langit. Phrases roh di langit mengacu pada dunia roh. Nama berbeza dari anggota tim dalam kekuatan iblis ini menunjukkan pangkat dan ruang lingkup pekerjaan mereka. Adalah tanggungjawab orang beriman untuk menunjukkan hikmat Allah kepada kuasa-kuasa rohani. Pasal 3 ayat 10, dan melawan mereka dalam kenyataan yang tidak kelihatan ini. Kita berada di atas semua kekuatan dengan menjadi raja bersama Kristus, dan peperangan kita berarti bahawa kita berperang melawan kekuatan-kekuatan yang sudah ada di kaki Kristus. Sini ada
8 poin yang sungguh penting ialah bagi kita tahu macam mana ini setan si iblis menyerang orang percaya dengan banyak cara. Langsung dan jelas atau tidak langsung dan licik sini. Pertama, dia mencuba mendiskreditkan karakter dan kesetiaan Tuhan. Pertama, dia berusaha merendahkan karakter dan kesetiaan Tuhan seperti yang dia lakukan terhadap Adam dan Hawa. Kerana kekuatan terbesar manusia berasal dari kepercayaannya kepada Tuhan. Maka tujuan iblis adalah membuat manusia tidak percaya kepada Tuhan. Triknya tidak ada habisnya, terus-menerus menggoda orang untuk melakukan kehendak Tuhan. Benarkah Tuhan berkata macam ini contohnya? Dan motif Tuhan, sebab Tuhan mengetahui ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 1 hingga 5. Keinginan terbesar iblis adalah membuat orang percaya bahawa Tuhan tidak dapat diandalkan, menyangka firman Tuhan dan berfikir bahawa Tuhan adalah pendusta. Boleh lihat 1 Yohanes 5:10. Setan menggambarkan bapa kebenaran sebagai gambarannya yang mengerikan tentang bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Kedua kita nampak sini ialah si iblis ciptakan kesulitan untuk menghancurkan kita dan menggoda kita untuk mengkhianati standard dan panggilan Tuhan. Jadi kedua, setan si iblis akan menghancurkan kemenangan kita yang ada dengan menciptakan kesulitan dalam hidup kita, dan dengan cara ini menggoda kita untuk meningkatkan standard dan panggilan Tuhan. Strateginya yang paling ekstrim adalah penganiayaan. Mungkin cara iblis yang paling umum dan efektif untuk menganiaya seorang Kristian adalah dengan memaksanya berada di bawah tekanan teman sebaya. Ketakutan akan kritik dan keinginan untuk diterima oleh teman dapat menyebabkan orang percaya berkompromi dengan firman Tuhan. Setan juga dapat menggunakan strategi yang berlawanan untuk membuat kehidupan seorang Kristian yang setia menjadi mudah dan untuk menyingkirkan garis bawah. Tanpa kesengsaraan, mudah bagi orang untuk kehilangan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Ketiga sini, setan si iblis menyerang orang percaya melalui kebingungan dan kesalahan doktrina. Orang Kristian yang tidak dididik tentang firman Tuhan mudah menjadi mangsa pemikiran yang salah tentang hal-hal tentang Tuhan, tentang keselamatan, pengudusan, moralitas, surga dan neraka, kedatangan Kristus kembali dan pelbagai kebenaran Alkitabiah. Keempat, setan si iblis menghalangi orang yang melayani Tuhan melalui manusia. Setan menentang semua kehidupan yang setia dan pelayanan yang efektif. Dia menghalangkan pekerjaan Paulus di Efesus melalui banyak lawan. 1 Korintus 16 ayat 9. Dan bahkan menaruh duri dalam daging Rasul Paulus, iaitu para utusan setan akan menyerang dia dan menghalangi rencana Paulus untuk pergi ke Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Kelima sini, setan si iblis membujuk orang percaya untuk mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
iaitu sama sekali tidak melakukan pekerjaan Tuhan, memiliki doktrin yang sehat tanpa kesalehan yang benar, merupakan perangkap yang berbahaya bagi banyak orang Kristian. Mereka yang percaya pada pengertiannya sendiri dan bukan pada Tuhan. Amsal 3 ayat 5, jatuh ke dalam tipu muslihat setan. Keenam, setan si iblis menyerang orang percaya dengan membujuk mereka menjadi munafik. Sepanjang sejarah gereja, salah satu keberhasilan setan yang terbesar adalah memenuhi gereja dengan orang-orang yang tampaknya saleh, orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang percaya sejati yang tidak taat. Ketujuh, setan si iblis menyerang orang percaya dengan menggoda mereka untuk menjadi duniawi dan menyesuaikan diri dengan dunia ini. Lihat Roma 12 ayat 2. Setan tahu bahawa di masa kemakmuran, dia dapat dengan mudah membawa umat Tuhan ke dalam materialisme, kepuasan diri, pemanjaan diri, hedonisme dan keterikatan pada hal-hal duniawi. Yang kedelapan, setan si iblis akan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas untuk membujuk orang percaya agar tidak menaati firman Tuhan dan menyerang orang percaya. Sehubungan dengan semua pemerintah dan standar Alkitab, iblis diselewengkan dengan cara ini. Alkitab mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan, tetapi tidak takut pada iblis. Tetapi kita harus selalu waspada terhadap tipu muslihat iblis untuk memikat kita ke dalam dosa. Alih-alih mengkhawatirkan serangan iblis, kita menyadari kehadiran dosa dalam kemanusiaan kita yang rosak. Sini kita nampak apa dia kemenangan orang beriman. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengatakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sini kita nampak orang Kristian bukanlah penuntun karya Tuhan, bukan pengamat pekerjaan Tuhan saja. Mereka disebut pelari. 1 Korintus 9:24 atau Ibrani 12:1, 12 ayat 1, pejuang, tentera, orang-orang bisnes yang serius, lawan setan dan pengejar kekudusan. Sebab itu, Kristian memiliki banyak nama lain yang berarti kepatuhan aktif. Untuk alasan ini, orang percaya harus mengenakan perlengkapan senjata lengkap untuk melawan musuh dan tetap berdiri di hari jahat. Kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Masa pencobaan, hari kesusahan. Setan dan roh jahat menyadari kelemahan kita dan tahu bagaimana menyerang kita. Tuhan telah memberi kita perintah untuk ditaati dan peralatan untuk digunakan. Jadi, berdirilah tegak. Tuhan telah memberikan perintah kepada orang-orang baru untuk menaati dan menggunakan perlengkapan Tuhan. Demikian pula, baju besi adalah dewa. Tambahnya orang beriman tidak memiliki perlindungan dan bahayanya benar-benar terbuka. Orang beriman harus mengambilnya dan memakainya dan menyatukannya sepotong demi sepotong.
Orang percaya hidup berkemenangan sini tentang perlengkapan senjata Allah. Ayat 14 hingga 17. Tadi saya sudah baca, ikat pinggang kebenaran, pelindung dada kebenaran. Pelindung dada keadilan. Sepatu Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang Roh Kudus. Mari kita nampak sini baju perang Legion Romawi. Peralatan standard regional Romawi adalah pedang pendek, perisai besar, lembing dan belati. Legion Romawi yang mendominasi selama ribuan tahun mengadopsi taktik serangan phalanx infanteri. Romawi menggunakan lembing atau tombak berat sebagai senjata ofensif dan pedang pendek terutama digunakan untuk pertahanan. Setelah infanteri berat melemparkan beberapa putaran lembing dari jarak jauh, mereka kemudian menggunakan pedang pendek dan perisai besar untuk pertempuran jarak dekat. Mereka terutama digunakan untuk menusuk daripada menebas. Dan mereka dapat menghindari melukai rekan satu tim secara tidak sengaja dalam barisan yang padat. Mari kita nampak sini perlengkapan perang sini. Pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Peralatan pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ini peralatan pertama yang dibicarakan Paulus adalah sabuk kebenaran, atau ini pinggang, tali pinggang kebenaran. Tindakan bersiap makna kalau kita sabuk kebenaran adalah tindakan bersiap-siap, iaitu berjuang keras. Memiliki sabuk kebenaran itu adalah ikat pinggang yang diikatkan pada tunik prajurit. Tempat pedangnya dikandung memungkinkannya untuk bergerak bebas. Orang lain mungkin melebak dan melaba-laba. Orang Kristian bergerak dengan bebas dan cepat kerana dia mengetahui kebenaran. Orang percaya harus bekerja keras untuk belajar dan memahami kebenaran adalah perlengkapan pertama yang paling penting. Orang percaya yang ingin mengatasi peperangan rohani harus memahami dan mematuhi firman Tuhan setiap hari, iaitu kebenaran dan hidup dalam integritas untuk melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ikat pinggang dengan kebenaran. Ikat pinggang dengan kebenaran Allah. Terapkan kebenaran Allah dan tekankan tanggapan manusia terhadap kaya keselamatan Allah. Ikat pinggangmu dengan sabuk kebenaran. Kebenaran adalah ajaran Tuhan. Ikat pinggang adalah pengekangan. Kebenaran mengikat pinggang yang berarti bahawa orang percaya diharuskan untuk menahan perilaku mereka dengan kebenaran Tuhan. Ini adalah latihan spiritual yang menyakitkan. Petrus juga menggunakan ungkapan ini di 1 Petrus 1 ayat 13. Ikat pinggang adalah tanda komitmen dan kesiapan yang tulus dan seorang prajurit yang bersiap untuk berperang
akan memastikan bahawa mantelnya bertali. Orang Kristian yang berkomitmen adalah 100% orang Kristian yang siap terjemahkan prinsip-prinsip Alkitabiah ke dalam kenyataan seumur hidup. Anda harus memulai hari anda dengan menggali parit kebenaran dan menemukan penyataan anda di dalam firman Tuhan. Kemudian tulis, fikirkan, akui sampai anda mempercayainya. Kami memperbarui pikiran kami, mempersonalisasikan Alkitab ini, membentuk manifesto pribadi, menulis, berfikir dan mengaku sampai kami mempercayainya. Penyataan kebenaran Tuhan ini akan menjadi jalan pikiran baru kita menuju kehidupan dan kedamaian. Perlindungan dada kebenaran. Seragam kedua adalah penuduk dada. Berbaju jirakan keadilan. Kebenaran di sini terutama berarti bahawa orang percaya diselamatkan dengan dibenarkan oleh iman, dan kebenaran ini hanya dapat diperolehi di dalam Kristus Yesus. Jadi pelindung dada ini cukup kuat untuk melawan tuduhan, fitnah dan tipu muslihat setan. Itu adalah hidup dalam kepatuhan kepada Bapa Surgawi kita setiap hari dan setiap saat, serta mempraktikkan kekudusan dan kesalehan dalam kehidupan kita, mencerminkan sifat-sifat Allah yang benar dan suci dalam perilaku anda, dan melindungi hati pikiran anda dari kontaminasi dan serangan dari si jahat. Untuk memperbarui pikiran, kerana hati menentukan sikap dan Allah dan arah tindakan kita. Pembaharuan pikiran mengarah pada pembaharuan hidup dan pembaharuan perilaku. Berbaju jira kebenaran. Ketika seorang pria berpakaian dengan kebenaran, dia tidak bisa dihancurkan. Kata-kata tidak bisa membenarkan tuduhan, tetapi kehidupan yang baik bisa. Benar ada seorang pria yang menuduh Prado melakukan kejahatan tertentu. Kalau begitu, kata Prado, kita harus hidup sedemikian rupa untuk membuktikan tuduhannya sebagai kebohongan. Satu-satunya cara untuk menghadapi tuduhan terhadap kekristenan adalah dengan menunjukkan betapa baiknya seorang Kristen. Sepatu Injil Perdamaian. Seragam ketiga adalah sepadu atau kasut, sandal. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Hal ini juga menunjukkan bahawa orang percaya harus siap bersaksi tentang Yesus Kristus yang mendamaikan manusia dengan Allah, terus maju dan menjelaskan misteri Injil. Kerana Injil damai dapat membuat orang berdamai dengan Allah dan dengan orang lain. Siap untuk berjalan berarti siap dalam segala aspek kehidupan seseorang yang mengetahui Injil akan
mengetahui bagaimana waspada dan bersiap untuk hidup. Orang Kristian seperti itu tidak hanya membagikan Injil kepada orang lain, tetapi juga siap untuk melakukan semua kehendak Allah. Apa yang ditakuti dan dibenci iblis adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang dapat membebaskan anda dari perbudakan iblis. Oleh kerana itu, orang percaya harus mengenakan sepatu Injil. Perisai iman. Bahagian keempat dari seragam militer adalah rotan atau perisai. Dalam segala keadaan, bergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ada perisai kata yang digunakan Paulus bukanlah perisai bunda yang relatif kecil. Ini adalah perisai persegi panjang besar yang digunakan oleh prajurit bersenjata lengkap. Salah satu senjata paling berbahaya dalam peperangan kuno adalah panah api. Ini adalah anak panah dengan terik yang dicelupkan ke dalam nada di ujungnya. Pela yang basah kuyuk dibakar dan anak panah dilemparkan. Perisai persegi panjang besar terbuat dari 2 potong kayu dilekatkan. Saat perisai diserahkan ke anak panah itu tenggelam ke dalam kayu dan apinya padam. Iman yang disebutkan oleh Paulus di sini adalah iman yang mengacu pada percaya kepada Allah. Fondasi kepercayaan di sini didasarkan pada firman Tuhan dan janji yang tidak berubah. Loket disamakan dengan semua jenis godaan si jahat. Dan loket iblis juga memiliki ketakutan, keraguan, keputusasaan dan dosa lainnya dapat dihentikan oleh perisai iman kita dan loket akan dipadamkan. Orang percaya harus beriman kepada Tuhan agar tidak dilukai oleh panah setan. Iman melawan panah pencobaan. Iman selalu merupakan kepercayaan total pada Kristus. Iman selalu merupakan kepercayaan total pada Kristus. Ketika kita mendekat kepada Kristus, kita menjauhkan diri dari pencobaan. Jadi, perisai iman ini sungguh penting. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Seterusnya ialah ketopong keselamatan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, iaitu firman Allah. Dan kenakan ketopong keselamatan. Ketahuilah bahawa anda diselamatkan. Anda memiliki keyakinan bahawa anda memiliki hidup yang kekal. Bahagian kelima dari seragam militeri adalah ketopong atau helmet adalah penyelamat. Keselamatan bukan hanya melihat ke belakang. Keselamatan di dalam Kristus memampukan kita untuk mengampuni dosa masa tahap lalu dan memberdayakan kita untuk mengalahkan dosa di masa yang akan datang. Mengenakan ketopong keselamatan berarti mengetahui status kita
diselamatkan dan kita sebenarnya yakin akan fakta diselamatkan. Fikiran kita adalah medan pertempuran di mana kemenangan atau kekalahan ditentukan. Ibrani 7 ayat 25. Dia bisa menyelamatkan mereka yang datang kepada Tuhan melalui dia, kerana dia selalu hidup untuk menjadi berandala bagi mereka. Tetap berpegang pada janji keselamatan dengan kepastian dan keteguhan. Ditambahkan bahawa orang percaya harus sejelas bahawa keselamatan Tuhan itu lengkap dan penuh harapan. Pedang Roh Kudus, iaitu firman Allah. Bahagian ke-6 dari seragam militer adalah pedang. Firman Tuhan yang akan memberi tahu anda apa yang harus dilakukan. Jangan mencuri, jujurlah saat berbicara, rema firman Tuhan. Pedang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata kita melawan kejahatan dan senjata kita melawan kejahatan dunia. Pedang Roh Kudus yang merupakan senjata paling ampuh bagi orang percaya untuk melawan serangan kekerasan setan. Roh Kuduslah yang membuat pedang bekerja, dilindungi dan diberdayakan dalam hidup anda oleh firman kuasa dari Roh Kudus dalam Matius 4. Yesus menggunakan pedang Roh Kudus firman Allah untuk mengalahkan pencobaan setan. Demikian pula, kita harus menggunakan senjata ini untuk melawan kebohongan musuh kita. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah Allah katakan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus Tuhan akan mengingatkan kita dengan firman Tuhan pada waktu yang tepat dan menggunakan firman Tuhan untuk melunturkan benteng iblis. Orang percaya harus mengetahui Alkitab dan akrab dengan kebenaran Alkitab, kerana Alkitab adalah firman Allah dan pedang Roh Kudus. Seterusnya kita nampak kemampuan petarung ayat 14 hingga 20, kemampuan tempur. Sini nampak A, pentingnya doa. B, permintaan syafaat. Mari kita baca sama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Efesus 6 ayat 18 hingga 20. Sini kita boleh nampak doa dan kewaspadaan diperlukan bagi orang percaya, dan itu juga merupakan simbol status seorang prajurit Kristen. Orang Kristian tidak perlu khawatir dengan serangan dosa kerana mereka tahu bagaimana berdoa. Saat kita berdoa dalam Roh Kudus berinteraksi dengan kita. Hasilnya, kita diberdayakan dan diajar oleh Roh Kudus. Dari sudut pandang ini, Alkitab dan doa adalah dua senjata yang mulus dan penting
yang Roh Kudus taruh di tangan orang percaya. Sama seperti radar yang menjaga pesawat tetap berada di jalur yang benar, doa membuat kita tetap waspada dan melakukan kehendak Tuhan. Pentingnya doa. Ayat 18. Melalui berdoa kepada Tuhan. Keenam perlengkapan di atas mengingatkan orang beriman, orang percaya untuk berdiri dekat, membawa barang dan mengambil perlengkapan harus diselesaikan dalam keadaan solat dan waspada. Artinya, orang percaya harus menggunakan perlengkapan senjata rohaninya, mengenakan perlengkapan senjata rohaninya satu persatu dalam keadaan berdoa dan waspada. Orang percaya mengenakan baju besi mereka dengan doa. Paulus ingin mengatakan kepada orang percaya bahawa selama mereka berdoa dan meminta, mereka dapat menerima kuasa Roh Kudus. Oleh kerana itu, doa adalah senjata tak terlihat yang tak tergantikan. Itu adalah saluran kekuatan orang beriman yang mendefinisikannya sebagai tangki oksigen spiritual yang tak terlihat. Oleh kerana itu, para pendeta gereja harus mengingatkan orang percaya untuk terus berdoa, iaitu waspada dan berdoa untuk semua orang kudus kapan saja, di mana saja. Sini terakhir, Paulus berbicara tentang senjata terhebat, dan itu adalah doa. Kami melihat 3 hal yang dia katakan tentang doa. Itu harus konstan. Kita sering cenderung hanya berdoa selama krisis besar dalam hidup. Namun orang Kristian akan menemukan kekuatan harian dalam doa harian. Harus bersemangat. Doa yang lemah tidak pernah membawa seorang perayu ke mana pun. Doa membutuhkan fokus dari semua kekuatan pada Tuhan. Harus tidak tertarik. Ada pepatah Yahudi, biarlah seorang perayu bersatu dengan komunitas dalam doanya. Saya fikir doa kita seringkali terlalu banyak untuk diri kita sendiri dan terlalu sikit untuk orang lain. Kita harus belajar berdoa untuk orang lain, berdoa untuk orang lain, dan berdoa untuk diri sendiri juga. Jadi, pentingnya doa sini kita nampak. Tadi saya cerita ada 4 bahagian. Kita yang menggunakan berdoa dalam Roh Kudus. Banyak cara untuk berdoa. Macam mana anda berdoa hari-hari? Setiap waktu pun boleh berdoa. Objek doa untuk semua orang suci. Kita nampak sini Paulus permintaan doa ayat 19, pasal 6 ayat 19 sampai 20. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang ku layani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sini nampak Paulus meminta gereja untuk mendoakannya, yang menunjuk bahawa dia menghargai kekuatan doa untuk 2 bahagian sini. Pertama, mendapatkan kefasihan, artinya jalan memungkinkan dia untuk
dengan berani menjelaskan misteri rahasia Injil. Lakukan kewajipan anda, artinya lakukan apa yang harus anda lakukan dan beritakan Injil dengan berani. Bahkan di penjara, penting bagi Paulus untuk membuka mulutnya untuk berbicara tentang misteri Injil dengan berani. Kerana keberaniannya yang menarik para penjaga Romawi untuk mendengar Injil dan mengilhami saksi Kristian lainnya untuk menjadi lebih berani. Bahkan ketika dia meminta orang lain untuk berdoa baginya, tujuan dan motivasi Paulus adalah tanpa pamrih meminta kebajuan Injil. Efesus memiliki fokus pada Injil secara keseluruhan, menjadikan buku ini panduan dasar bagi kita untuk berfikir tentang pekerjaan Injil dan penekanan khusus pada penginjilan di akhir surat menyoroti pentingnya di dalam Paulus firman Tuhan yang merupakan pesan Injil bukan hanya alat untuk melindungi orang percaya, tetapi juga sesuatu yang harus dibagikan orang percaya kepada orang lain. Penginjilan bukanlah salah satu dari sekian banyak tugas gereja. Itu satu-satunya. Kerana tujuan dari semua yang kita lakukan adalah menyebarkan Injil dan membuat orang mengenal Kristus. Kita tidak perlu merasa bersalah tentang penginjilan atau merasa bahawa kita harus berkhotbah kepada setiap orang yang kita jumpai. Faktanya yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti pimpinan Kristus, hidup dengan integritas dan meminta hikmatnya tentang bagaimana dan kapan harus berbicara kepada orang lain. Meskipun penting untuk memaparkan Injil dengan jelas, bahkan lebih penting untuk mengikuti Kristus dan menjalani kehidupan yang berintegritas. Kebanyakan orang dalam masyarakat telah mendengar banyak tentang isi Injil, tetapi terlalu sedikit orang yang telah melihat kehidupan Kristus yang sebenarnya dengan mata kepala sendiri. Ketika kita memantulkan Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita, hidup kita memperoleh martabat dan makna yang tidak dapat kita temukan di tempat lain. Paulus meminta pembacanya untuk berdoa baginya, dan kami juga meminta hikmat dari kebebasan dari Tuhan untuk menginjili, dan kemudian kami melakukannya. Jika doa kita selalu mengikuti kehendak Tuhan dan kita selalu berfikir dalam hati, kita bawa kehendak Tuhan untuk membawa segala sesuatu menjadi satu di dalam Kristus juga ada dalam hidup kita, dan kita selalu mendambakannya. Kita akan berdoa untuk orang yang kita beritakan Injil, untuk pekerja yang memberitakan Injil, untuk diri kita sendiri, untuk terus bersaksi kepada dunia yang tidak percaya, dan untuk gereja. Mari kita nampak doa penutup sini dari ayat 21 hingga 24. Boleh bisa kedua bahagian rencana peribadi dan doa memohon berkat. Mari kita sama baca sini sekali lagi ayat 21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ehwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, iaitu supaya kamu tahu hal ehwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Efesus 6, 21 hingga 24.
Ayat 23, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Efesus 6:23 hingga 24. Okay, sini saya nak ceritakan sebab Paulus menegaskan karakter Tikhikus dan pesan yang akan dia disampaikan kepada para pembacanya. Paulus mengiring Tikhikus dengan surat nasihat dan laporan lisan kepada orang-orang kudus di Efesus. Tikhikus bersama Paulus selama pemenjaraannya yang pertama di Roma dan sering diutus oleh para rasul dalam berbagai misi. Dalam kedua surat tersebut, Tikhikus disebut sebagai saudara terkasih kerana kedekatannya yang khusus dengan Paulus. Paulus memerintahkan dia untuk menceritakan lebih banyak tentang dirinya kepada si penerima. Paulus, pria yang dirantai, juga ingin menghibur orang lain. Paulus, pria yang dirantai, juga ingin menghibur orang lain. Berkat petutur Rasul Paulus menyebutkan Tuhan Yesus Kristus 2 kali. Berkat di sini kedamaian, cinta dan iman diberikan oleh Tuhan dan Kristus. Perkenanan Tuhan karunia yang diinginkan Paulus bagi semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan tulus. Paulus menutup dengan sebuah berkat di mana semua kata-kata agung diulangi. Damai sejahtera dari kebaikan manusia, keyakinan yang bersandar sempurna di dalam Kristus, anugerah Allah yang cuma-cuma dan penuh kasih. Inilah hal-hal yang diimbau Paulus kepada sahabat-sahabatnya dari Allah. Di atas segalanya, dia berdoa untuk cinta agar mereka dapat mengetahui cinta Tuhan, agar mereka dapat mencintai sebagaimana Tuhan mencintai dan mencintai Yesus Kristus dengan cinta abadi. Pada hujungnya, mari kita sama-sama membaca ringkasan dan aplikasi tentang kitab Efesus. Kitab Efesus menekankan dua hal mendasar. Bagi pertama, menjelaskan identitas dan posisi orang percaya sebagai manusia baru dan dalam kerajaan Allah. Bagian kedua, menjelaskan bagaimana orang percaya meletakkan manusia lama dan mengenalkan manusia baru untuk menghidupi kehidupan berkemenangan sebagai manusia baru. Ini juga berarti bahawa setiap orang percaya harus dapat menjalani kepercayaan yang berkemenangan rohani. Penyataan misi dalam Efesus berkisar pada pasal 1 ayat 10. Di dalam Kristus ada kesatuan dari segala sesuatu di surga dan di bumi. Tapi kerana mereka masih hidup di bumi dan sebelum waktu yang ditentukan Tuhan digenapi, orang percaya masih harus menghadapi peperangan rohani ini. Setan si iblis akan melakukan segala cara untuk menyerang dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Oleh kerana itu, rahasia kemenangan dalam peperangan rohani adalah dengan mengenakan perlengkapan senjata rohani
yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di dunia yang dikuasai iblis ini, ada pencobaan dan jebakan di mana-mana. Dan jika engkau tidak berhati-hati, engkau akan jatuh ke dalam tipu daya iblis. Orang percaya harus mengikat pinggang mereka dengan kebenaran, melindungi hati mereka dengan kebenaran, memakai sepatu pengaman, memegang perisai iman, mengenakan ketopong keselamatan, memegang pedang Roh Kudus dan mengandalkan Roh Kudus untuk berdoa dengan segala cara. Dengan cara ini, orang percaya dapat benar-benar menangkalkan. Dengan cara ini, orang percaya dapat benar-benar menangkalkan pakaian lama dunia, mengenakan pakaian baru, menjadi wakil kerajaan Allah, dan menang lagi dalam peperangan rohani, dan benar-benar hidup di dalam Kristus dan hidup yang satu dengan Tuhan. Secara keseluruhan, mengendalikan kasih karunia dan kasih dan kekuatan Tuhan, orang percaya pasti akan mampu menjadi karam dan terang Tuhan dengan gagah berani di dunia, menjadi umat baru yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama suci Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih anda sama-sama dengan saya membaca dan menstudi Alkitab Efesus pasal 6 tentang perlengkapan rohani. Terima kasih. Amin. Haleluya. Jumpa lagi. Amin.